Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang kakak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elvira Koli. Saya mahasiswi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi pendidikan musik semester 4. Saat ini saya berada di MPH Art Studio Kupang. Baik, bolehkah kakak memperkenalkan diri? Halo, saya Hans Lamen, gitaris sebuah band di NTT. Oke. Baik, sebagai awal bolehkah kakak cerita sedikit tentang latar belakang bermusik kakak? Bagaimana kakak pertama kali terlibat dengan musik dan cara apa kakak aktif secara profesional di bidang musik? Pertama kali kurang lebih tahun 2003-2004. Tepatnya saat itu di Jogja dengan teman-teman beberapa musisi menggarap beberapa karya untuk dijadikan demo ke label musik saat itu. Sejak itu yang saya mulai terlibat aktif dalam berbagai penggarapan musik dengan beberapa kawan musisi yang lain. Berarti pengalaman kakak sudah cukup panjang di dunia musik ya? Ya, kurang lebih. Baik, harapan apa yang kakak miliki terhadap pengalaman dengan musik? Harapannya sih semua orang menikmati musik, semua orang mendengarkan musik, karena manusia datang dan pergi, musim datang dan pergi, tapi musik tetap abadi. Jadi musik ini punya peran penting ya buat kakak? Ya, sangat penting. Baik. Apa yang kakak sukai atau anggap indah dalam musik? Sebuah musik itu kalau indah menurut saya pribadi, jika musik itu bisa mempengaruhi rasa seseorang, lalu rasa itu menggerakkan orang untuk berpikir atau membuat orang untuk melakukan aksi atau membuat orang terinspirasi. Itu keindahan musik. Menarik. Jadi keindahan bagi kakak bukan cuma soal bunyi, tapi juga makna dan emosi. Ya, kalau saya pribadi lebih pada emosi yang ditimbulkan. Ketika mendengarkan musik, orang merasa, lalu rasa itu mempengaruhi pikirannya, apa itu terinspirasi lagi, atau melakukan sesuatu. Seperti itu. Kriteria apa yang diperlukan untuk menilai sebuah karya secara estetis? Kriterianya sebuah karya itu dikatakan estetis. Kalau saya pribadi itu seperti tadi. Musik itu harus menginspirasi. Karena musik itu bahasa universal. Musik itu mempengaruhi kalbu, mempengaruhi rasa. Jadi kesan setiap orang terhadap musik yang didengarkan mempengaruhi orang tersebut dan itu keindahannya. Bagus. Jadi panduan yang penting saat kita menilai sebuah karya secara lebih objektif ya. Ya, itu yang subjektif. Kalau objektif misalnya, kalau di sebuah perlombaan menilai sebuah karya, pasti kan sudah disiapkan kriteria penilaiannya. Kalau saya sampaikan tadi adalah secara pribadi menilai estetika atau keindahan sebuah musik itu ya seperti itu. Seperti itu. Apakah ada sesuatu yang tidak kakak sukai atau tidak terlalu kakak sukai dalam musik? Hampir tidak ada. Saya menyukai musik, saya mencintai musik dan musik itu menginspirasi, memberikan semangat, memberikan ide, gagasan untuk melakukan sesuatu. Jadi seperti itu. Ya. Dapatkah kakak menjelaskan apa yang musik lakukan terhadap kakak pada tingkat emosional? Musik bisa mempengaruhi emosi. Kalau yang sedih-sedih ya kita bisa sangat sedih dan bisa meneteskan air mata. Musik yang gembira kita bisa ikut mengangguk-anggukkan kepala atau menggerakkan badan ikut beat atau ya beat itu. Baik, apakah kakak memiliki strategi khusus untuk terlibat dengan sebuah karya? Strategi yang sering saya gunakan adalah saya selalu
bertanya ke tim, ke teman-teman yang terlibat di dalam sebuah penggarapan karya itu adalah ini temanya apa, tema musik yang mau kita garap apa, lalu yang menjadi leader atau instrumen apa yang mau ditonjolkan itu apa, lalu sudah kita yang lain mengerti posisi dan mari kita menggarap bersama-sama. Luar biasa. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan memahami dalam konteks mengalami musik? Memahami dalam konteks mengalami musik. Memahami dalam konteks mengalami musik. Bukan mengalami musik dalam konteks memahami ya, tapi memahami dulu ya. Kalau memahami dulu maka yang berproses memahami itu di sini. Lalu kalau mengalami itu di sini. Kalau tadi ada yang punya pertanyaan bahwa bagaimana mengalami musik lalu memahami, maka kalau dia mengalami musik prosesnya di sini dulu, dia mengalami, lalu naik ke sini dia memahami, lalu muncul ide, muncul inspirasi baru. Kalau dia memahami dulu, maka dia mendengarkan musik, lalu dia memahami di kepalanya, di otaknya, dari cernaan itu turun ke batin hatinya dan dia bisa mengalami musik. Seperti itu, luar biasa. Apakah kakak memiliki asosiasi tertentu saat mendengarkan musik? Ya betul. Saya karena suka lagu-lagu rock, ya saya ketika mendengarkan lagu rock lebih cepat menikmatinya, lebih cepat masuk, lebih cepat terbawa suasana atau terbawa emosi lagu itu. Banyak musik rock, apa semua genre musik rock? Ada kan musik rock metal dan juga musik rock ya? Kakak lebih sukanya musik rock metal atau musik rock? Semua musik rock. Ya. Aliran apapun saya suka mendengarkan karena menginspirasi. Saya juga tertarik dengan musik rock itu Avenged Sevenfold. Oh ya saya sangat suka. keren. Ya baik, berikut apakah musik tersebut menginspirasi kakak? Ya tentu musik yang saya dengarkan selalu memberikan inspirasi, entah itu inspirasi untuk menulis sebuah karya, atau inspirasi untuk melakukan sebuah tindakan, atau inspirasi untuk mengajarkan kepada diri sendiri bahwa oh ya seperti ini ternyata hasil dari permenungan mendengarkan musik itu untuk saya pribadi begini begitu. Seperti itu. Berikut, dapatkah kakak menggambarkan apa yang kakak alami secara fisik saat mendengarkan musik? Oh ya seperti tadi. Oh. Jadi kalau sedih ya sedih, gembira ya gembira. Makanya orang sering ngomong, kalau Anda lagi bersedih, jangan mendengarkan musik yang sedih. Karena sedihmu jadi 2 kali lipat. Kalau Anda lagi bersedih, dengarkanlah musik yang ceria-ceria sehingga sedihmu berkurang. Seperti itu. Gimana kakak melihat perbedaan utama dalam pengalaman estetika musik klasik kontemporer dibandingkan musik klasik? Klasik kontemporer dan musik klasik sama-sama indah. Tetapi bagi saya pribadi, saya menyukai musik klasik dalam artian musik-musik yang punya Beethoven dan sebagainya itu sebagai media untuk menyiapkan batin, hati ke suasana kontemplasi, suasana berdoa. Berbicara dengan diri sendiri lalu berbicara dengan Sang Pencipta. Itu perbandingan yang sangat jelas. Terima kasih sudah menjelaskan. Baik yang berikut, apakah ada hal yang belum dibahas sejauh ini tetapi menurut kakak penting dan krusial terkait mendengarkan musik? Dengarkanlah musik selagi bisa. Dengarkanlah musik apapun itu, karena yakinlah bahwa musik itu akan memberikan kita inspirasi baru, atau ketenangan batin, atau semangat baru, atau ide-ide yang lebih baru. Musik tidak pernah dibenci orang, cuman orang-orang tertentu tidak menyukai beberapa aliran musik, tapi musik sendiri tidak pernah dibenci. Oleh karena itu,
cintailah musik selagi Anda hidup. Ketika selesai ya Anda tidak bisa menikmati musik lagi. Ya, betul. Baik, seperti itu teman-teman, cintailah musik selagi Anda hidup. Terima kasih Kakak, perbincangan kita Sama-sama. sangat luar biasa dan ini sangat membuka wawasan saya. Namun sebelum kita menutup percakapan kita ini, bolehkah Kakak menunjukkan salah satu karya Kakak? Boleh, nanti saya akan tunjukkan. Oke, baik. Hey kawan-kawan, kau yang masih muda, sudah dengarkah kau berita di televisi, radio dan surat kabar? Berita tentang orang-orang yang sudah dewasa suka narkoba. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu, dari omong tak lupa tante-tante. Gila. Hei kawan-kawan, kau yang masih muda, ikulah berita apa adanya di media massa. Orang-orang pasti mabuk dan sakau dan bisa terbunuh. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu, dari omong dan lupa tante-tante. Gila. Narkoba, narkotika dan psikotropika, sekali rasa maut akibatnya. Dan miras berkali teguh, pastilah mau dalam sempoyongan ketabrak mobil lalu mati. Narkoba, narkotika dan psikotropika, sekali rasa maut akibatnya. Dan miras berkali teguh, pastilah mabuk dalam sempoyongan ketabrak mobil lalu mati. Hei kawan-kawan, kau yang masih muda, sudah dengarkah kau berita di televisi, radio dan surat kabar? Berita tentang